Halo guys, saya Willy. Kali ini kita akan membahas tentang status besar neurologis, dan video ini akan panjang sehingga akan saya bagi menjadi beberapa part. Oke, kita mulai. Yang pertama, ini adalah status besar. Jadi status besar neurologis biasanya itu lumayan panjang ya. Dia terdiri sampai 10 sampai belasan halaman. Jadi dari status besar neurologis ini ada identitas pasien, anamnesa, pemeriksaan fisik, dan juga ada pemeriksaan penunjang, anamnesis, dan juga tata laksana pada bagian terakhir. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang terutama bagian pemeriksaan fisik. Oke, sebelum masuk ke pemeriksaan fisik, kita bahas dulu dari identitas pasien. Jadi identitas pasien itu biasanya yang penting itu adalah dari nama, umur, jenis kelamin, bangsa, suku, agama, alamat, pekerjaan, dan itu biasanya berhubungan dengan kebiasaan pasien dan juga faktor resiko yang bisa terjadi pada pasien. Selanjutnya, dari anamnesis. Nah, anamnesis itu kita menggunakan namanya fundamental 4 dan juga secret 7. Jadi fundamental 4 itu adalah riwayat RPS atau riwayat penyakit sekarang, ada RPD yaitu riwayat penyakit dahulu, atau di sini tulisnya riwayat kesehatan sebelumnya, dan juga ada riwayat kesehatan keluarga. Dan ada tambahan satu yaitu riwayat sosial. Jadi jadi yang paling atas ini RPS, ini RPD, ini yang ketiga itu adalah RPK, dan juga riwayat pribadi atau riwayat sosial. Oke, kita mulai dari RPS, riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang itu terdiri dari keluhan utama, keluhan penyerta, dan juga perjalanan penyakit. Untuk keluhan utama, kita menggunakan eh, apa gejala yang membawa pasien ke rumah sakit. Contohnya seperti pasien stroke, kelemahan badan sebelah kiri. Maka keluhan utama itu adalah kelemahan badan sebelah kiri. Lalu keluhan yang berhubungan dengan gejala sekarang. Biasanya pasien stroke, kelemahan badan sebelah kiri, biasanya datang juga dengan bicaranya pelo atau juga bibirnya miring atau bibirnya itu seperti tampak tidak simetris. Itu kita tulis di sini di keluhan yang berhubungan dengan penyakit sekarang. Jadi keluhan utama yang membawa alasan membawa pasien, penyerta, yang kira-kira gejala yang berhubungan dengan penyakit sekarang. Selanjutnya perjalanan penyakit. Nah, perjalanan penyakit itu kita menggunakan Secret Seven. Jadi Secret Seven itu terdiri dari onset atau durasi, lokasi, kualitas, kuantitas, diperberat, diperingan, dan juga riwayat penyerta. Untuk riwayat penyakit, kita bisa mulai dengan diantar kembali, diantarkan keluar dengan keluhan bla bla bla. Kita menggunakan nih. Dan kita harus jabarkan menggunakan Secret Seven. Contoh yang pertama, dari pertama pasien datang kelemahan badan sebelah kiri, ya udah kita tulis dari onsetnya bagaimana, lokasinya di mana, kualitas, kuantitas, bla bla bla. Selanjutnya, pasien juga datang dengan bicara pelok. Kita jelaskan juga mulai dari kapan, lokasinya itu, kualitas, kuantitas, diperberat, diperingan, lalu gejala lain seperti kira-kira ada sakit kepala tidak? Ada mual atau muntah? Nah, kalau sakit kepala kita jabarkan dengan second seven juga. Gejalanya itu bagaimana, mulainya kapan, onsetnya kapan, sakitnya di mana, terasa seperti apa, seperti berdenyut atau seperti tertusuk-tusuk atau seperti tertarik. Lalu gejala lain diperberat, diperingan, dan juga gejala penyerta. Nah, setelah kita sudah jabarkan semuanya dari keluhan utama, gejala di keluhan utama, dan gejala di keluhan penyakit sekarang, kita lanjutkan dengan anamnesis yang mengeksklusi keadaan-keadaan yang lain. Contohnya pasien dengan stroke. Nah, pada kita sudah jabarkan dari kelemahannya, dari disartrinya, eh, dari kelemahan nervus tujuhnya, lalu kita jabarkan seperti hal yang negatif, seperti keluhan lain seperti kejang atau demam, itu disangkal, atau seperti leher kaku disangkal, atau seperti kebas pada wilayah wajah itu disangkal. Nah, itu supaya kita menyingkirkan diagnosis-diagnosis yang lain. Selanjutnya adalah riwayat penyakit sebelumnya. Kalau untuk riwayat penyakit sebelumnya, kita mencari keadaan-keadaan yang kira-kira berhubungan dengan penyakit sekarang. Contohnya, kalau misalnya kita curigai pasien dengan meningitis, kita cari riwayat penyakit dahulu. Mungkin pasien ada riwayat seperti karies gigi yang menjadi salah satu faktor risiko terjadinya eh, meningitis pada pasien. Atau keadaan lain seperti diabetes mellitus yang dapat mengakibatkan pasien itu ke depannya terjadi stroke. Atau pasien ada penyakit jantung yang dapat mengakibatkan kira-kira akan terjadi kardioemboli pada pasien. Itu di riwayat kesehatan sebelumnya. Lalu di riwayat kesehatan keluarga itu biasanya berhubungan dengan genetik pasien. Selanjutnya untuk riwayat sosialnya itu kita jabarkan menjadi dari pertama, dari bagian lahirnya. Kita lahirnya itu spontan atau tidak. Setelah lahirnya spontan atau tidak, kita lihat kalau misalnya pasiennya itu punya
kita curigai seperti cerebral palsy, maka itu kita harus cari tahu juga riwayat perinatalnya bagaimana. Apakah cukup bulan atau tidak, lalu lahirnya ada riwayat partus kasep atau lahir lama, atau apakah pasien itu lahir langsung menangis, itu perlu ditanyakan juga. Selanjutnya, untuk mulai bicara, gagap, mulai membaca, jalan waktu tidur, ngompol, pendidikan itu berhubungan dengan kecerdasan dan juga apakah ada kelainan kognitif atau tidak. Selanjutnya yang lumayan penting adalah ini, pasien itu kinan atau kidal. Kalau kinan itu biasanya pasien menggunakan tangan kanan sebagai sehari-hari, dan kalau kidal yang menggunakan tangan kiri. Hal ini kita perlu cari tahu untuk berhubungan dengan apakah hemisfer mana yang dominan dari pasien. Karena biasanya kalau misalnya orang yang kanan terjadi lesi sebelah kiri, biasanya ada gejala-gejala penyerta lain. Seperti kalau misalnya terjadi lesi pada hemisfer dominan, akan lesi yang besar akan terjadi afasia. Sedangkan kalau misalnya orang yang kidal, yang ada beberapa orang kidal, sebagian kecil yang hemisfer dominannya itu di otak sebelah kanan. Nah, kalau misalnya itu yang kena, maka kelemahan tubuh sebelah kiri, dan yang akan terjadi adalah afasia juga. Dan kalau misalnya tidak terjadi pada hemisfer yang tidak dominan, akan terjadi gejala seperti apraksia. Jadi untuk kinan dan kidal perlu kita ketahui, terutama untuk orang kidal. Selanjutnya, untuk dari makanan ini tidak terlalu spesifik. Lalu untuk riwayat minum keras, apakah minum keras atau tidak, apakah termasuk kategori yang mana, apakah eksperimental atau apakah pasien itu sudah sampai ketergantungan. Dan selanjutnya dari rokok. Rokok itu apakah pasien merokok atau tidak? Kalau iya, berapa batang per hari, berapa bungkus per hari. Selanjutnya untuk riwayat perkawinan, anaknya sudah kawin berapa kali, anaknya berapa, ada riwayat abortus atau tidak, riwayat kontrasepsi. Nah, terutama di bagian kontrasepsi, karena seperti pil atau kontrasepsi hormonal itu dapat mengakibatkan stroke SNH trombus, dengan penggunaan pil tersebut dapat merubah faktor pembekuan, dapat mengganggu agregasi katalis, dan akhirnya mempermudah pembentukan dari trombus. Dan untuk lain-lain ini bisa disertakan di sini. Selanjutnya untuk status presentalis. Jadi status presentalis ini adalah keadaan umum dari pasien, seperti berat badan, tinggi badan, ada TTV, lalu ada keadaan umum organ-organ lain seperti toraks, abdomen, dan juga ekstremitas. Nah, untuk berat dan tinggi badan itu perlu kita ketahui karena itu berhubungan dengan faktor risiko, yaitu em, obesitas. Selanjutnya dari tekanan darah itu kita harus bandingkan tekanan darah yang kiri dan juga yang kanan. Karena ada beberapa penyakit seperti subclavian Steele syndrome itu biasanya dapat terjadi perbedaan. Biasanya itu lebih dari 20 mm air aksa antara tensi di tangan sebelah kiri dan juga tensi di sebelah kanan. Selanjutnya kita lihat dari nadinya, kita bandingkan juga kiri dan kanan apakah sama atau tidak, penjelasannya itu sama. Dan kalau misalnya pasien itu nadinya itu irregular, maka kita curigai harus ada penyakit lain dari penyakit kardio seperti atrial fibrilasi. Selanjutnya dari bagian pernapasan, pernapasan itu juga lumayan penting. Kita perlu tahu frekuensi, jenis, dan juga pola. Untuk frekuensi itu berapa kali per menit, untuk jenisnya itu jenis yang mana. Kalau pada orang normal, pernapasannya itu adalah torakoabdominal. Tapi ada juga jenis-jenis pernapasan yang lain seperti Science-Stokes, atau pada central neurogenic, apneustic, ada Kussmaul, cluster breathing. Nah, dari tipe-tipe dari jenis pernapasan ini kita dapat menebak kira-kira, dapat menegakkan diagnosis dari mana kira-kira topis dari pasien, dari gangguan neurologis pasien. Nah, selanjutnya untuk polanya itu reguler atau irregular. Untuk suhu, yaitu seperti biasa, NPRS ini adalah skala nyeri pada pasien, karena NPRS itu merupakan bagian dari TTV juga. Selanjutnya dari kepala ini kepala secara umum ya, karena kalau kepala dari bagian neurologis ada pada bagian bawah, di bagian kranium. Oke, kalau dari kepala itu ada pertama dari mata. Mata itu ya keadaan umum, konjungtiva anemis, sclera icteric, untuk mengetahui apakah pasien ada anemia atau tidak, atau pasien ada keadaan seperti polycythemia vera yang dapat mengakibatkan faktor risiko dari stroke menyumbatan. Selanjutnya ada dari THT, kita lihat ada otore atau renore atau tidak. Contohnya eh, pasien dengan meningitis, dia memiliki faktor risiko di mana pasien memiliki otitis media. Kita tanyakan apakah ada otari atau tidak, keluar nanah atau tidak, seperti pertanyaan pada umumnya. Dan kalau keadaan mulut, kita lihat dari keadaan mukosa pasien. Kalau misalnya pasien itu ada gejala, ada seperti kandidiasis oral, kita perlu curigai juga penyakit-penyakit yang
ada berhubungan dengan faktor imunodefisiensi, contohnya seperti toksoplasmosis yang hanya terjadi pada pasien dengan imunodefisiensi. Selanjutnya dari leher, kita lihat kalau leher ini dia agak spesifik ke bagian neurologis karena yang kita cari dari karotis interna kanan kiri adalah bruit. Apakah terdapat bruit dari karotis atau tidak? Nah, bruit itu dia menunjukkan ada tahanan karena ada turbulensi. Jadi ketika dia menyempit, darahnya itu sulit masuk dan seperti terputar di sana, maka akan muncul bruit. Nah, kalau misalnya bruit itu biasanya muncul kok tergantung referensi. Ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan sampai 90% penyumbatan baru muncul bruit. Itu kita harus bandingkan kiri dan juga kanannya bagaimana. Selanjutnya dari bagian toraks kita lihat keadaan jantungnya bagaimana, kita curigai apakah ada pembesaran jantung atau faktor-faktor penyakit dari jantung lainnya. Selanjutnya dari bagian paru kita cari apakah ada pneumonia atau tidak atau bunyi-bunyi paru untuk kita mengetahui faktor-faktor lain karena ada beberapa penyakit seperti penurunan kesadaran atau ensefalopati hipoksik pada pasien itu bisa juga akibat dari kurangnya oksigen. Pasien pneumonia atau pasien yang gagal napas itu dapat mengakibatkan penurunan kesadaran juga. Maka dari itu kita harus periksa. Setelah itu parlien, genitalia, dan juga ekstremitas itu juga kita periksakan. Oke, itu dari status presentalis dan juga anamnesis. Untuk status neurologis, saya bahas pada pemeriksaan video selanjutnya.